Halo, perkenalkan, nama saya Lailatul Ngazizah dengan NPM 4423210047. Pada video kali ini saya akan membahas tentang accounting, yaitu bank statement, outstanding payment, dan outstanding receipt. Pertama kita bahas dulu apa itu bank statement. Bank statement di ODO berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi pada rekening bank perusahaan. Lewat fitur ini kita bisa mencocokkan mutasi bank dengan transaksi yang ada di sistem, baik itu penerimaan uang dari customer maupun pembayaran ke vendor. Selanjutnya kita bahas outstanding receipt dan outstanding payment. Outstanding receipt adalah pembayaran dari customer yang sudah kita terima, tapi belum dikaitkan ke invoice. Sedangkan outstanding payment adalah pembayaran dari perusahaan kepada vendor yang sudah dilakukan, tetapi belum dikaitkan ke vendor bill. Sekarang kita masuk ke simulasi outstanding payment. Pertama, kita masuk ke menu vendor, lalu pilih bills, dan kita akan membuat vendor bill baru. Di sini saya contohkan untuk vendor PT Jaya Elektronik. Untuk bill date, misalnya tanggal 23 kemarin. Kemudian pada bagian add line, kita isi item electricity dengan harga Rp5.600.000. Jika sudah, kita klik confirm. Setelah bill terkonfirmasi, kita lanjut ke proses pembayaran dengan klik Pay Create Payment. Di sini bisa kita lihat statusnya in payment, artinya pembayaran sudah dibuat, tapi statusnya belum final karena masih menunggu proses pencocokan. Selanjutnya kita cek di menu vendor payments. Di sini terlihat pembayarannya masih in process. Agar sistem menandai pembayaran ini benar-benar selesai, kita perlu proses reconcile. Reconcile adalah proses mencocokkan pembayaran di ODO dengan mutasi yang ada pada bank statement. Tujuannya supaya sistem mengetahui bahwa bill memang sudah dibayar dan jumlahnya sesuai dengan mutasi bank perusahaan. Untuk melihat kondisi sebelum dan sesudah reconcile, bill yang tadi bisa kita duplikat agar nanti terlihat perbandingannya. Sekarang kita kembali ke bill yang asli tadi. Kemudian masuk ke menu dashboard, klik new untuk membuat bank statement baru. Tanggal kita isi hari ini. Di bagian label, kita tulis pembayaran bill vendor. Lalu kita copy nomor bill tadi, yaitu bill 2025-1103. Untuk partner, kita pilih PT Jaya Elektronik. Nominalnya Rp5.600.000. Karena ini pengeluaran maka kita tulis minus Rp5.600.000. Jika sudah, kita klik add new. Setelah selesai, status pembayaran akan berubah menjadi reconcile. Artinya pembayaran sudah dicocokkan dan benar-benar selesai. Untuk memastikan, kita kembali ke menu vendor payments. Jika tadi statusnya in process, sekarang sudah berubah menjadi paid. Ini menunjukkan bahwa outstanding payment untuk bill ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke simulasi outstanding receipt. Outstanding receipt adalah pembayaran dari customer yang sudah diterima perusahaan, tetapi belum direkonsiliasi atau belum dicocokkan melalui bank statement. Dengan kata lain, uangnya sudah masuk, tetapi sistem belum mengetahui pembayaran ini untuk invoice yang mana sampai proses reconcile dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke simulasinya. Pertama, kita masuk ke menu customer. Di sini kita akan membuat invoice baru. Untuk contoh, pada kolom customer kita pilih PT Kreatif Ceria Semesta. Untuk invoice date, kita isi misalnya tanggal 21 kemarin. Selanjutnya pada bagian produk, kita tambahkan item. Untuk account, contohnya sales diskon. Lalu untuk price, kita isi Rp2.500.000. Jika sudah, kita klik confirm. Setelah invoice terkonfirmasi, kita klik pay untuk membuat pembayaran. Dan bisa dilihat statusnya berubah menjadi in payment. Artinya pembayaran sudah dibuat, namun belum direconcile. Kemudian kita masuk ke customer payments. Di sini terlihat bahwa pembayarannya masih in process. Agar kita bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudah reconcile, pembayaran ini kita duplikat terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke customer payment yang asli tadi. Sekarang kita masuk ke dashboard bank. Lalu klik new untuk membuat bank statement. Pada bagian label, kita paste nomor invoice tadi, misalnya INV 0006. Untuk partner, kita pilih PT Kreatif Ceria Semesta. Dan untuk jumlahnya Rp2.500.000. Karena ini merupakan penerimaan dana dari customer, maka tidak perlu tanda minus. Saldo bertambah, jadi cukup kita isi Rp2.500.000. Jika sudah, kita klik Add and Match. Dan sekarang bisa dilihat statusnya sudah reconciled,
artinya pembayaran sudah dicocokkan dengan invoice. Untuk melihat perbandingannya, kita kembali ke menu Customer Payments. Jika sebelumnya statusnya in process, sekarang sudah berubah menjadi paid. Kalau belum otomatis berubah, cukup kita refresh, lalu status akan langsung menjadi paid. Jadi, fungsi reconcile pada bank statement adalah untuk 1. Mencocokkan pembayaran atau penerimaan dana dengan transaksi akuntansi di Odoo. 2. Memastikan bahwa pembayaran benar-benar masuk ke rekening bank. 3. Mengubah status invoice atau vendor bill dari in payment menjadi paid. Dengan proses ini, data keuangan perusahaan menjadi lebih akurat, real-time, dan tidak ada selisih antara saldo sistem dan saldo bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.